Halo Smart Netizen Flores TV, Media Group Flobamora Dewata. Kembali kita berjumpa siang ini di Sekretariat Flobamora Bali, Warung Sang Dewi. Di tengah suasana H-1 menjelang diterapkannya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat Kota Denpasar berdasarkan peraturan wali kota yang telah diteken oleh Wali Kota Raimantre kemarin. Nah, penerapan perwali ini itu dalam banyak hal akan makin membatasi pergerakan masyarakat di Kota Denpasar. Lalu, ya sebenarnya poinnya hasil wawancara kami dengan Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Kota Denpasar, Dewa Gederai. Ternyata poinnya adalah pemerintah ingin menegakkan protokol kesehatan agar masyarakat disiplin dengan protokol yang sudah diterapkan selama ini. Contoh misalnya soal penggunaan masker pada saat di luar rumah, lalu kemudian social distancing dan physical distancing, terutama berjaga jarak, tidak berkerumun, terutama di pasar, di tempat transaksi bisnis, dan hal ini masih terjadi. Dan karena itu pilihannya adalah menyadarkan masyarakat dengan memberlakukan perwali tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, di samping saya saat ini ada Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Flobamora Bali, Bapak Yusdi Dias, didampingi oleh Kasatgas Bung Martin Roa Kasedu. Kita ingin mendengar bagaimana respon masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di Kota Denpasar terkait dengan pemberlakuan perwali ini. Kita coba mendengar atau ya menyimak kira-kira seperti apa respon atau reaksi masyarakat terkait dengan pemberlakuan perwali tentang pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Denpasar yang akan mulai definitif diberlakukan besok. Selamat siang, Bung Yusdi. Siang. Ikatan Keluarga Besar Flobamora Bali yang berdomisili di Kota Denpasar tentunya wajib mematuhi perwali yang sudah dikeluarkan dengan terkait pembatasan kegiatan masyarakat ini. Ini tentunya sudah dipikirkan baik-baik dan tujuannya adalah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Denpasar. Selaku Ketua Umum Flobamora Bali, saya mengajak bersaudara semua anggota Flobamora melalui ketua-ketua subunit se-Flobamora, mari kita sosialisasikan, kita ikuti ajakan pemerintah dan aturan pemerintah, himbauan pemerintah ini agar kita menjadi warga yang baiklah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, kumpul-kumpul, ya, datang rame-rame di situ tempat, ngobrol karena tidak ada banyak waktu senggang sekarang, ya kurangi itu. Jadi kita perlu mendukung agar pandemi ini bisa cepat selesai. Ya. Tentu suasana menjadi agak kurang nyaman masyarakat dengan pemberlakuan PKM ini karena betul-betul dibatasi kecuali memang yang berkepentingan punya aktivitas di luar rumah. Semua memang harus dilengkapi dengan berbagai macam persyaratan, surat dan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Nah, apa yang semacam ini juga sudah disosialisasikan oleh Flobamora ke warganya, Bung Yusdi? Ya. Flobamora Bali melalui sistem penyampaian informasi kami dari awal mengajak, menghimbau kepada warganya, anggotanya, juga menyampaikan kepada warga perantauan NTT yang ada di Bali, walaupun dia bukan anggota Flobamora, untuk mari sama-sama berdiam di Bali, ya ikuti apa yang sudah diatur untuk cara bermasyarakat kita di sini, gitu. Ya, kita sudah sampaikan. Kalau ada lagi yang melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan itu, ya ambilkannya tindakan. Itu sudah sifatnya individu. Flobamora ini lebih ke
persaudaraan, saling menguatkan secara kemanusiaan, bersinergi untuk terutama di kedukaan gitu loh. Ya, tapi kita lihat juga bahwa kegiatan Flobamura, terutama dalam pelayanan pemberian paket sembako dan lain-lain pada warga ini masih akan terus berjalan. Dan ya mudah-mudahan proses perjalanan program ini itu tidak terganggu dengan PKM. Bagaimana dengan antisipasi itu, Bung Yuski? Saya kira 1-2 hari ini kita pasti akan cari bagaimana bentuknya ya. Di mana celahnya. Saya rasa pemberian sembako ini kan bagian dari pendistribusian logistik, itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, saya rasa pemerintah juga aparat yang bertugas, kalau kita bisa komunikasikan dengan baik-baik, gayanya kita baik-baik, semuanya bisa baik-baik. Saya lebih menghimbau kepada saudara yang tinggal baik di rumah sendiri, di kos atau di rumah kontrakan, ya untuk kurangi berkerumun, ya mengundang teman-teman atau saudaranya untuk datang ngobrol sampai larut malam, itu ya berkerumun situ, ya kurangilah ya. Kita harus siap merantau, itu siap beradaptasi gitu loh, siap merantau, siap beradaptasi ya. Hormati adat istiadat setempat gitu. Kalau soal harkat dan martabat kalian ada diganggu atau dilecehkan, itu soal lain ya. Kita sama-sama berjuang untuk itu. Dan saya rasa bukan Flobamura sendiri, bersama masyarakat Bali yang lain yang terkena toleran ini bisa kita ajak bersinergi untuk itu. Ya, Smart Netizen Flores TV kita dengar bersama tadi bahwa ya poinnya penting dan utama itu adalah Flobamura menyatakan mendukung kebijakan pemerintah, tentu karena memang berkepentingan atau berkaitan dengan kepentingan bersama. Jadi kalau semua ini secara bersama-sama menaati protokol yang ada, pasti upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini lebih cepat diselesaikan. Ya, kami bersama Satgas banyak mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa ada sementara ya perantau lah dari NTT, kita tidak tahu ya itu anggota Flobamura atau di luar itu ya, yang kos mungkin 2 orang, datangnya beberapa orang, minum, dikasih tahu ya karena mungkin dalam pengaruh alkohol, dalam tanda kutip melawan dan segala macam. Untuk apa? Untuk apa ya, masa sudah sulit, kalau ada uang beli beras lah ya, makan. Zaman sekarang ini nggak usah lah kita pertontonkan kuat minum, karena kalau masuk rumah sakit sedang penuh dengan corona ini, COVID-19. Jadi mari kali ini kita ikuti istirahat yang cukup ya, menambah ilmu dengan online itu, melalui Google dan nambah ilmu dengan itu. Kurangilah kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan diri sendiri, yang bisa merugikan lingkungan, yang bisa merugikan atau menjelekkan atau melabelkan kita sebagai sesama warga Bali berasal atau berdarah NTT di Bali. Ya, Smart Netizen Flores TV, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Flobamura Bali, Bung Yuski Dias tadi, tentu bagaimana prakteknya di lapangan, bagaimana penerapannya di lapangan, khususnya agar warga Flobamura Bali, warga perantau NTT yang terdaftar ceritanya di paguyuban ini, itu juga menaati protokol yang besok akan diberlakukan oleh pemerintah. Nah, kita coba untuk berbincang sedikit, mendengar kira-kira protap apa yang akan dilakukan oleh Satgas Flobamura Bali sebagai salah satu unit di bawah paguyuban ini yang bertugas khusus untuk menerjemahkan protap keamanan dan ketertiban tentu masyarakat di lingkungan Flobamura bersama Martin Rawakasib. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Flobamura Bali bahwa menghimbau setiap anak-anak NTT, baik itu yang masuk ke dalam kepengurusan Flobamura maupun yang tidak di dalam kepengurusan Flobamura,
untuk siap mengikuti program pemerintah, mendukung program pemerintah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya seperti apa yang disarankan oleh lingkungan setempat dari Banjar maupun dari tuan kos kita masing-masing ya. Jadi harapan kami sebagai anak muda, mari kita coba untuk membuka diri ya, selalu patuh kepada aturan yang diperlakukan oleh pemerintah wali kota dan pasar, bahwa PPKM itu bermanfaat buat diri sendiri dan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi melalui ketua unit, bahkan ketua satgas di unit masing-masing yang ada di bawah naungan Pulau Bangura, kita akan menekan adik-adik sehingga mereka boleh keluar rumah dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Jadi ada protokol kesehatan, ada surat untuk izin, selalu membawa identitas untuk keluar rumah. Kita ada di Bali dan kita mengikuti prosedur yang ada di Bali seperti yang selalu dilakukan oleh Pak Ketua Umum, di mana bumi dipijak di situ langit. Jadi itu yang kami sarankan ya. Dan terakhir saya mengimbau buat yang senior, anak-anak muda yang senior, memberikan masukan-masukan yang positif buat adik-adiknya sehingga mereka boleh mengerti bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, wali kota Denpasar itu adalah sesuatu hal yang penting dan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Smart Netizen Flores TV, media grup Flow Bangura Dewata. Kita sudah dengar apa hal-hal paling penting tentu ya untuk konsumsi warga Flow Bangura di Bali. Yang paling penting poinnya tadi itu diingatkan itu bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya, warga Flow Bangura Bali dimanapun Anda berada, di mana Anda berpijak, di sana Anda harus menaati protokolnya, aturannya, apalagi untuk kepentingan bersama. Jaga citra kita bersama semua dengan kita mengikuti protokol termasuk kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Denpasar yang akan diberlakukan besok 15 Mei 2020 sampai bulan depan 14 Juni 2020, sekitar 1 bulan. Ya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu lah dari kita semua dan kita segera kembali dalam kehidupan normal seperti sedia kala. Kita ketemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Bye-bye. Bersama Tolak Corona.